Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah maupun dalam perjalanan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Sintua Tatirida N. Hasibuan Boru Samosir dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Ibu Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita akan memulai dengan doa pembuka yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga mulia, yang kami kenal melalui Putramu, Yesus Kristus, yang telah mati dan menyelamatkan kami umat manusia. Betapa besar kasih dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga di pagi hari yang teduh ini, Tuhan telah membangunkan kami dari peristirahatan kami untuk memulai segala aktivitas, kegiatan yang telah Tuhan percayakan untuk kami emban dan lakukan sebagai tanggung jawab kami. Di atas itu semua ya Bapa, hendaklah kiranya kami mengucap syukur dengan mendengarkan firman-Mu melalui Radio Pelita Kasih yang telah Tuhan berikan. Biarlah kiranya firman yang akan kami dengar mampu kami pahami dan kami imani, lalu kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk kami mengerti akan firman-Mu. Ampuni segala dosa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal 2 dimulai dari ayat 10 hingga ayat 12. Kitab Markus pasal 2 dimulai dari ayat 10 hingga ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat pembimbing adalah dari ayat 11. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Diselamatkan karena iman. Sahabat renungan Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami sakit penyakit dalam kehidupan kita, baik muda ataupun tua, sungguh benar adanya
jikalau kita ingin sembuh dari sakit tersebut, maka kita harus memiliki keyakinan dalam doa dan obat apa yang kita konsumsi. Sebab jika tidak, maka semuanya akan sia-sia dan tidak berarti. Demikian pula halnya dalam hal berdoa. Ada yang mengalami sakit penyakit, kemudian dilayani dan didoakan, namun dalam hatinya dia tidak percaya akan kuasa doa itu. Dan ternyata tidak ada kesembuhan atau reaksi dalam dirinya. Semuanya akan sia-sia. Namun sebaliknya, jika kita berserah penuh dan meyakini bahwa ada kuasa dari Tuhan dalam doa itu terhadap diri kita, maka kita pun akan sembuh. Kemudian didukung dengan alat-alat kesehatan, obat yang kita konsumsi juga akan memulihkan kesehatan kita. Maka kesembuhan itu akan menjadi milik kita. Kondisi atau situasi yang terjadi dan apa yang kita inginkan. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nats ini ingin menceritakan tentang pelayanan Yesus, di mana Yesus melakukan penyembuhan. Pada saat di Kapernaum, Yesus kembali ke rumah Simon dan Andreas. Dan di situ Yesus memberitakan firman-Nya. Lalu datanglah seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang kawannya dan membawanya kepada Yesus untuk disembuhkan. Seketika melihat rumah yang dipenuhi oleh orang banyak, ke-4 orang itu tidak menyerah. Ke-4 orang tersebut berusaha untuk bertemu dengan Yesus agar kawannya disembuhkan. Berbagai upaya dan cara yang dilakukan dengan memanjat dan membawa yang sakit, yang lumpuh itu ke atas atau ke atap rumah. Lalu membukanya dan menurunkan tilam orang lumpuh itu dan meletakkannya di hadapan Yesus. Yesus sangat amat memahami tradisi Yahudi dengan mengatakan bahwa orang yang sakit lumpuh ini karena dosanya. Dan Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Di hadapan orang banyak, Yesus mengampuninya. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Inilah kuasa Anak Manusia yang dapat mengampuni. Dan setelah mengampuni, lalu Yesus melakukan mukjizat dengan menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang melihat mukjizat itu, terlebih lagi para ahli Taurat, keberatan ahli-ahli Taurat terhadap perkataan Yesus dan tanggapan Kristus yang menunjukkan tidak masuk akalnya akan keberatan ahli Taurat itu. Para ahli Taurat itu adalah orang-orang yang bertugas menjelaskan hukum Taurat dan ajaran mereka itu memang benar. Bahwa siapapun yang mengatakan bahwa dirinya berhak memberikan pengampunan dosa telah menghujat Allah. Dan bahwa ini adalah hak istimewa yang hanya dimiliki Allah. Namun seringkali terjadi yang tidak menginginkan orang lain lebih daripada dirinya. Seperti yang terjadi dengan guru-guru agama semacam ini, penerapan hukum mereka salah. Dan ini terjadi akibat ketidakpedulian dan kebencian mereka terhadap Yesus. Memang benar, tidak seorang pun dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Namun sungguh keliru jika karena itu Kristus tidak dapat melakukannya. Padahal dia telah begitu sering membuktikan siapa dirinya. Dia memiliki kuasa ilahi.
Namun Kristus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Hal ini membuktikan bahwa Dia memang Allah. Dan oleh sebab itu Ia menegaskan apa yang dibuktikan, yaitu bahwa Ia memiliki hak dan kuasa atau otoritas untuk mengampuni dosa. Sebab Ia menguji batin dan hati orang dan tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Kedaulatan Allah tidak dapat dipisah-pisahkan. Dan Dia yang dapat mengetahui pikiran manusia, dan Dia juga yang dapat mengampuni dosa manusia. Hal ini menambah kekayaan akan anugerah Kristus dalam mengampuni dosa. Ia begitu mengetahui apa yang ada dalam pikiran manusia. Dan oleh sebab itu, mengetahui lebih banyak daripada siapapun, baik tentang sifat-sifat dosa seseorang, maupun hal-hal terkecil tentang dosa itu. Dan walaupun demikian, Ia selalu mengampuni. Sekarang Ia membuktikan kuasanya untuk mengampuni dengan memperagakan kuasanya untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Ia tidak berpura-pura melakukan yang satu bila tidak sanggup melakukan yang lain, supaya tahu bahwa di dunia ini anak manusia, yaitu Mesias, berkuasa mengampuni dosa. Bahwa Allah memiliki kuasa itu. Kepadamu yang sakit lumpuh, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Mari kita perhatikan. Apa yang dilakukan oleh Yesus melalui penyembuhan ini sendiri sudah memberikan bukti yang kuat mengapa Dia berhak mengampuni dosa. Karena Ia tidak akan dapat menyembuhkan penyakit itu yang merupakan akibat dosa, seandainya Ia sendiri tidak sanggup menghapus dosa yang merupakan penyebabnya. Dan lagi pula, tindakannya menyembuhkan berbagai penyakit merupakan gambaran pengampunan dosa. Sebab dosa adalah penyakit yang diderita jiwa. Bila telah diampuni, jiwa pun akan sembuh. Dia yang dapat menunjukkan tanda itu melalui perkataannya tidak diragukan lagi. Pasti Yesus mampu melakukan apa yang ditandakannya itu. Sahabat pelita kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan menyembuhkan penyakit ini cocok untuk para ahli Taurat. Di mana biasanya para ahli Taurat yang sangat duniawi ini pasti akan lebih terkesan bila melihat akibat yang timbul dari pengampunan dosa, yaitu seperti kesembuhan atas penyakit seperti yang terjadi. Mereka lebih cepat diyakinkan melalui cara itu daripada cara lain yang lebih rohani sifatnya. Oleh sebab itu pantaslah untuk bertanya kepada mereka, apakah lebih mudah untuk berkata dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Sahabat radio pelita kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Dia yang dapat melakukan hal yang begitu luar biasa dalam menyembuhkan, sudah pasti mampu menyempurnakan juga. Penyembuhan orang yang sakit itu memiliki kesan yang ditimbulkan atas orang banyak. Dia bukan saja bangun dari tempat tidurnya dalam keadaan sehat, tetapi juga menunjukkan bahwa kekuatannya pulih dan sempurna. Dengan segera mengangkat tilamnya sebab menghalangi jalan, dan dia pergi keluar di hadapan orang banyak. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Seperti yang seharusnya demikian, sambil berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Mukjizat seperti ini tidak pernah terjadi sebelum zaman ini. Perhatikanlah karya Kristus, belum pernah ada yang melakukannya. Ketika kita melihat apa yang dilakukan Yesus dalam menyembuhkan jiwa-jiwa, kita harus mengakui bahwa Dia adalah juru selamat. Sahabat radio pelita kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
apa yang mau diajarkan nats ini kepada kita. Nats ini ingin mengajarkan kepada kita, apapun yang kita alami, sakit penyakit apapun yang kita derita, pergumulan sebesar dan sekecil apapun yang kita hadapi, ingatlah kepada siapa kita mengadu. Kita harus datang kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan lain. Karena Tuhanlah yang akan mampu menyembuhkan kita dari setiap persoalan hidup kita, dari setiap pergumulan kita. Karena Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Bagaimana caranya kita meyakini itu? Peliharalah iman dengan membaca firman Tuhan dan ciptakanlah selalu komunikasi dengan Tuhan melalui doa. Percayalah dan yakinlah, Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, tetaplah setia mengikut Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang terima kasih karena Engkau mengingatkan kami orang-orang yang telah menerima keselamatan yang daripadamu untuk hidup sebagai pembawa damai. Terlebih dalam satu hari ini dimanapun kami berada, ajari kami melalui perkataan perbuatan kami, sehingga hidup kami menjadi teladan bagi sekitar kami, sehingga semakin mencintai kedamaian, semakin percaya akan Engkau, walaupun kami hidup dalam kepelbagaian dan perbedaan, dan biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan. Engkaulah Allah yang selalu peduli dengan keadaan kami. Ajarlah kami untuk selalu beriman kepadamu dan selalu merindukan akan pertolongan-Mu. Biarlah hidup kami selalu mengandalkan kuasa dan perbuatan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mendoakan Radio Pelita Kasih agar senantiasa menyiarkan berita sukacita-Mu, firman-Mu bagi semua orang yang mendengar dimanapun berada. Berkati setiap pekerja-pekerja agar mereka dapat melakukan tugas mereka dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita, sehingga setiap orang dapat terberkati oleh pelayanan pemberitaan ini. Kami percaya segala jalan kehidupan kami hanya di tangan kuasa-Mu. Kami tidak mampu melakukan apa-apa pun tanpa Engkau yang menyertai kami. Kami serahkan hidup kami, pelayanan kami hanya kepadamu. Dengarkanlah doa dan permohonan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar beberapa informasi berikut ini. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Ibu Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH di nomor handphone 0813 1830 7323. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengar di kanal YouTube HKBP Kernolong. Dan di kanal yang sama tersedia renungan setiap malam mulai pukul 20.00 WIB. Serta bagi yang membutuhkan renungan harian Salum pada pagi hari, dapat menghubungi Ibu Sintua Hotmatiur Boru Manurung di nomor HP 0878 7547 8383. Renungan Harian Salum. Renungan Harian Salum ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan secara online.
Renungan Malam Salum setiap malam melalui kanal YouTube HKBP Kernolong Resort Jakarta menyediakan renungan malam Salum dalam bentuk video yang dapat diakses setiap pukul 20.00 WIB. Ruang serbaguna. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi. Bisa dibagi menjadi 100 kursi, 150 kursi, atau 200 kursi. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau di nomor HP 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Rosmala Boru Situmorang di nomor HP 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7.00 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7.00 WIB. 3. Ibadah umum pukul 7.00 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. 5. Ibadah umum pukul 18.00 WIB berbahasa Indonesia. Dan ibadah week setiap hari Selasa dan Rabu pukul 19.00 WIB. Pelayan HKBP Kernolong. Saat ini HKBP Kernolong dilayani 3 orang pelayan penuh waktu, yaitu 1. Pendeta Robert Sontar Pandeangan, MTH. 2. Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul, STH. 3. Bibel Pro Juliani Tarihoran bersama 28 orang sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Ibu Sintua Nyonya Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor HP 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salum menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Horas.